Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin yang kami hormati, yang berbahagia, jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-utama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat tarawih rahimakumullah, shaimin wa shaimat yang berbahagia. Pada malam ini kita sedang masuki malam yang ke-22 dari salat tarawih kita, dan 21 yang telah berlalu Ramadan yang telah kita jalani. Semoga amal ibadah kita sampai dari awal sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdasarkan riwayat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam ini termasuk kategori malam yang sangat mulia. Dikatakan itskum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Semoga kita yang hadir di sini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Karena keistiqomahan kita, karena iman dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari awal Ramadan sampai detik ini kita istiqomah untuk mengejar yang namanya itskum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Kalau kita telah diberikan rahmat oleh Allah, kalau kita telah diberikan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada untuk kemungkinan kita sebagai hamba-hamba ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang paling penting dalam Ramadan itu, dari anggota tubuh yang paling dekat dengan kita, paling dekat dengan anggota muka kita, itu lisan. Mengapa lisan itu paling penting untuk kita jaga? Coba kita perhatikan, kita amati. Lisan itu dibungkus oleh dua lapisan yang sangat kokoh. Pertama, lisan dibungkus dengan gigi yang sangat rata. Yang kedua, lisan kita itu dijaga dengan kedua bibir kita, berbeda dengan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Artinya apa? Betapa sangat pentingnya kita menjaga lisan agar kita tidak sembarangan berbicara, tidak sembarangan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, tidak sembarang untuk mengumpat, tidak sembarang untuk meriba, tidak sembarang untuk mencela, tidak sembarang kita untuk memfitnah saudara-saudara kita sendiri. Bahasa sekarang disebut Islam gosip. Semakin digosok semakin sip. Betul Bu? Bu, betul lah? Na'udzubillah, lisan kita ini memang pandai untuk bersilat lisan. Sampai-sampai Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena prasangka itu adalah dosa. Allah tegaskan dalam Al-Quran ini betapa pentingnya kita merawat, memelihara dan menjaga lisan. Mengapa? Meskipun kita sudah dilapisi oleh pengaman yang sangat kokoh antara gigi sama lisan, tapi masih lisan ini gampang sekali terceplos dan kata-kata yang mungkin menyinggung saudara kita sendiri, atau mungkin menyakiti saudara kita sendiri, atau keluarga kita sendiri kita sakiti. Apa akibatnya? Ma'asyiral muslimin, karena tersakiti, betapa tidak hilang kesan itu karena lisan kita. Mungkin sebulan belum tentu hilang, mungkin setahun belum tentu hilang.
kata-kata yang begitu menusuk terhadap saudara-saudara kita yang kita hina, yang kita caci, yang kita cela, yang kita fitnah. Sakit ada di dalam hati kita. Kapan kita bisa untuk memaafkan? Tidak mudah rasanya untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, karena lisan kita yang tidak terjaga. Mungkin masalahnya sangat sederhana, tidak begitu prinsipil, tidak begitu penting. Sebagai contoh, saudara kita datang ke kita berhutang umpamanya, tidak seberapa hutangnya kepada kita. Sebelum dia berhutang, kita sudah ceramah dulu, kita sudah kata-kata dulu, kita sudah hina dulu, kita ucapkan kata-kata yang kuat menyakitkan hati. Meskipun ujung-ujung diberi hutang itu, tapi kata-kata itu sungguh rasa-rasanya tidak jadi berhutang. Tapi karena mendesak dan kepepet, terpaksa diambil juga hutang itu. Apa efeknya? Setelah diberi hutang, lampah tidak dibayar, tambah lagi kata-kata yang begitu menyakitkan hati, pedas terhadap saudara kita yang tadi berhutang kepada kita. Beliau belum bisa mampu untuk membayar hutangnya, tapi kita tidak rela untuk mengikhlaskan kepada saudara kita yang sedang berhutang saat seperti itu. Tapi kata-katanya begitu melekat dalam telinga, menusuk dalam hati. Satu kata maaf yang harus kita berikan kepada saudara kita. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, alladzina amanu wa anfiqu fi sabilillah. Orang-orang yang menginfakkan harta itu, orang-orang yang memberi hutang kepada saudara-saudaranya itu penting, karena kebutuhan ekonomi dia yang sangat sulit. Bayangkan saat dia menjelang berbuka saja, dia belum ada apa-apa. Air segelas pun belum dia punya, apalagi makan-makan yang terhidang belum dia miliki untuk memenuhi kebutuhan dia. Tegakah kita kepada saudara kita untuk menginfakkan harta kita kepada saudara-saudara kita yang butuh? Kalau mereka punya, tidak mungkin mereka akan berhutang. Tidak mungkin dia kesana kemari untuk mencari hutangan. Dia menahan rasa malu kepada saudara-saudara yang lainnya. Ini terpaksa saja aku lakukan. Oleh karena itu maaf itu penting kita berikan kepada saudara kita. Wal 'afina 'anil nas. Berikan maaf kepada saudara kita yang tadi berhutang. Okelah, mungkin kamu nggak mampu membayar, aku ikhlaskan, aku ridho, aku berikan secara cuma-cuma karena kamu tidak mampu untuk membayar. Tuh pahalanya luar biasa besarnya. Tapi dengan satu kata, jangan kau sakiti dengan lisan kamu gara-gara dia berhutang. Begitu sangat dalamnya lisan ini kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang. Oleh karena itu bulan Ramadan ini betapa banyak orang yang rusak pahalanya gara-gara lisan juga. Kita dilarang dalam agama untuk mengadu domba umpamanya. Tidak boleh kita mengadu domba. Kita mancing-mancing orang supaya marah kepada kita, mancing-mancing orang supaya berantem kepada kita. Jangan sekali-kali kita lakukan. Lebih-lebih di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Syukur-syukur kita damaikan saudara kita. Ada apa sebenarnya kamu nih kok bisa berantem? Itu yang paling penting. Sehingga tidak berpikir kita untuk berprasangka buruk pada saudara-saudara kita. Lebih-lebih saudara-saudara kita yang muslim. Jangan sampai gara-gara warisan ribut. Tidak ada pembagian merata, ribut. Berdamai kita dalam Islam ini diajarkan hidup berdamai. Coba rasakan kalau orang hidupnya damai, di mana saja dia berada akan tenang hidupnya.
Orang yang hati damai itu karena berawal dari lisan. Coba Bapak Ibu sekalian, coba besok tes umpamanya. Sakit di hati saudara kita. Coba lihat apa reaksinya. Tidak tenang batin kita, tidak bahagia batin kita. Kita merasakan berdosa kepada saudara kita. Kita merasakan berdosa kepada saudara-saudara kita yang kita sakiti. Tidur tidak nyenyak. Pasti tidak nyenyak. Aku tadi telah menyakiti, melukai hati saudara saya. Tuh harus segera minta maaf kepada saudara kita tadi. Maukah kamu, orang yang berprasangka buruk itu, memakan bangkai saudaranya sendiri? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tidak mungkin, karena daging itu busuk, sudah busuk sebusuk-busuknya. Kita waktu berbuka saja ketemu ayam yang busuk, nggak mungkin kita makan. Ini basi nih ayam, kayaknya udah berapa hari nih makannya ayam ini kali. Makan ini sudah berapa hari, kita waktu mau berbuka bau. Ini lebih-lebih daging kita sendiri, saudara kita sendiri, yang kita umpamakan oleh Allah sebagai bangkai, maukah kita makan? Fakarihtumu, maka kamu akan jijik, tidak akan mau makannya. Bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lisan ini penting kita jaga. Kenapa? Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW melintasi dua kuburan, Rasulullah berhenti. Ada apa gerangan Rasulullah? Tidakkah kamu tahu? Karena begitu Rasulullah diberikan kelebihan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dua kubur ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kubur yang pertama ini karena dia setiap buang air kecil tidak pernah disuci, tidak pernah diistinja. Hati-hati nih Pak, kalau buang air kecil harus dicuci. Wah, karena sekarang macet Jakarta, nggak ada tempat buang air kecil lah sembarangan. Tapi tidak dicuci, tidak dibersihkan. Ini ancaman. Orang-orang tidak mensucikan ketika bersuci atau tidak, ketika buang air kecil tidak diistinjakan. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kubur orang yang dalam kuburan. Lalu Rasulullah SAW mendengar kuburan kedua disiksa. Karena apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena dia tidak menjaga lisannya, dia mengadu domba saudara-saudaranya, dia mencaci maki saudaranya, dia meriba saudara-saudaranya, dia menggunjing saudara-saudaranya. Disiksa sampai ini orang ketika belum ajalnya minta maaf, minta keikhlasan dan keridhaannya. Jangan sampai ketika kita di dalam kubur kita menyimpan apa-apa kata-kata yang kita menyakiti hati saudara kita karena kita menggunjing dia. Disiksa sampai Rasulullah minta selepah pohon kurma, daun kurma, lalu dipotong oleh Rasulullah SAW. Daun kurma yang basah tadi ditaruhkan satu di tempat kuburan yang tadi orang disiksa karena dia tidak berstinja. Yang kedua, kepada kuburan yang tadi suka mengadu domba saudara-saudaranya, dia berdoa sepanjang ini daun kurma masih basah, mudah-mudahan dengan rahmat Allah diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Hati-hati kita, karena lisan inilah yang berbahaya. Makanya Rasulullah SAW berfirman, "Man kana yu'minu billahi yaumil falyukrim dha'ifa." Wahai orang-orang yang beriman, falyakun khairan aw liyasmut. Jagalah lisan kamu. Lebih sebaik-baik manusia orang yang beriman adalah orang yang menjaga lisannya, atau lebih baik diam, berkata baik atau lebih baik diam. Diam itu tidak selamanya buruk. Kalau orang diam, apa reaksi kita? Kalau kita lihat ada suatu perusahaan yang bosnya pendiam sekali, tidak banyak cincong bosnya,
Justru karyawan-karyanya segan, takut untuk berkata yang sembarangan karena bos-bosnya pendiam orangnya. Tapi sebaliknya, kalau pimpinannya mencak sana, mencak sini, bukan semakin dekat karyawannya, justru semakin jauh karyawannya. Tidak ada rasa empati kepada karyawan-karyawan yang ada di bawahnya, yang setelah bekerja dari pagi sampai sore. Diam itu ibaratnya emas, dan banyak berkata yang tidak berguna, yang sia-sia, yang mubazir itu diibaratkan perak. Bu, harga emas berapa Bu sekarang 1 gram Bu? Berapa harga emas? Oke, 1 juta katanya. Kalau ibu punya 50 gram emas di rumah, berapa nominalnya? Bapak-bapak menyimpan perak, harga perak berapa? Tentu jauh selisihnya. Tapi gaungnya kemana-mana. Makanya orang punya emas itu disimpan di laci, takut ketahuan. Jangan bilang-bilang saya punya emas 50 gram di berangkas saya. Enggak ada yang sampai bilang. Saking begitu pentingnya diam itu, saking pentingnya mahalnya emas itu, sampai-sampai tidak boleh dibilangin. Diam. Tentunya diam yang baik. Kalau ada orang menyakiti kita, jangan kita balas. Kalau ada orang menjolim kita, jangan kita balas. Kalau orang memfitnah kita, jangan kita balas. Kita serahkan satu kata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk salah satu hamba-hamba Allah yang ditakdirkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, atau malam 1000 tahun, atau 84 bulan. Mudah-mudahan kita semuanya di antara jemaah-jemaah kita yang istiqomah, yang menjaga lisannya dengan membaca Al-Quran, yang menjaga lisannya dengan berzikir, yang menjaga lisannya dengan salawat kepada Rasulullah SAW, itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa di malam bulan suci Ramadan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.